Bismillahirrahmanirrahim. Bulan Ruah menyambut bulan Ramadan. Saya nyatakan sah berhentinya tahap pertama syiar akhir zaman tentang penyelamatan umat manusia dari bencana. Dan saya akan masuk kepada tahap kedua tentang kebenaran manusia hidup menjalani kehidupan di muka bumi menuju Sang Pencipta. Dari kebenaran kitab, agama menuju ketuhanan. Dan itulah yang dinamakan sah kebenaran. Daripada kebenaran sejatinya syiar akhir zaman bagi umat manusia. Menyambut perjalanan akhir zaman. Dan hukum-hukum yang saya keluarkan atau pengetahuan yang saya keluarkan nanti sebagian akan berseberangan dengan pengetahuan yang sudah kalian jalani beratus-ratus tahun lamanya tentang pengetahuan keagamaan sampai tingkat ketauhidan. Jadi nanti bila kalian para ulama, para ahli kitab dan ahli spiritual atau masyarakat kurang menerima atau tidak menerima, saya minta pahami keagamaan tentang ketauhidan, ilmu tasawuf, dan pelajari tentang perjalanan ahli sufi dan yang lainnya. Untuk penggabungan-penggabungan daripada keabsahan perjalanan manusia hidup. Karena sejatinya pengetahuan lahir daripada akal manusia. Tapi akal manusia tersebut harus benar-benar didasari dengan kebenaran dan dimatangkan dengan ilmu kejiwaan. Saya hanya orang kampung, tidak ada guna. Jadi pengetahuan saya pun mungkin hanya sebatas itu. Tapi saya menjamin pengetahuan yang akan saya keluarkan akan menjadi pengetahuan umat manusia masa datang setelah menjalani perjalanan hidup di akhir zaman. Dan sudah saya katakan akhir zaman tidak bisa dielakkan karena saya berpedoman dengan pengetahuan dan petunjuk perintah syiar akhir zaman dan petunjuk ad-dukhon. Dan insya Allah di muka bumi yang mendapat perintah syiar akhir zaman dan petunjuk ad-dukhon tidak ada selain saya. Seperti yang saya minta kepada Presiden tahun 2020 untuk mengeluarkan program akhir zaman menyelamatkan umat manusia dan mengumpulkan para ulama, para kiai, ahli spiritual dari semua ahli berpusat di Indonesia. Dari semua itu yang dilaksanakan baru satu, yaitu menyelamatkan umat manusia dari perjalanan bencana. Khususnya wabah yang kalian rasakan sekarang. Akhirnya, gempa tahun 2020 Jakarta tidak terjadi karena Presiden menyelamatkan umat manusia di Indonesia. Dengan itu, berarti selesai sudah perjalananku untuk menyelamatkan kalian dari perjalanan bencana. Tapi tidak ada yang mau mengeluarkan syarat bencana sampai tingkat RI 1. Jadi bencana wajib terjadi di muka bumi berpusat di Indonesia
dan sah akan menjadi penentu dunia bumi Indonesia nanti. Dan akan melahirkan satu pemimpin di muka bumi dari bumi Indonesia. Syiar akhir zaman tahap kedua, khusus untuk membuka tabir-tabir perjalanan kita. Dan perjalanan sejatinya pengetahuan tentang ketauhidan. Jadi saya pun minta maaf jika nanti tidak sepaham dengan kalian. Karena kalian harus ingat, terpecahnya golongan umat muslim menjadi berpuluh-puluh golongan dikarenakan apa? Ajaran mazhab 4 kah? Atau para ulama yang ingin menjadi orang di depan? Entah itu penghapusan ajaran mazhab 4 atau peringkasan ajaran mazhab 4 atau yang dinamakan penggabungan ajaran mazhab 4 di akhir zaman. Dengan itu, pemahaman-pemahaman yang sudah mendarah daging pada diri kita semua, yang beratus-ratus tahun sudah kita jalani, sudah saatnya dirubah menuju kebenaran Sang Pencipta. Saya orang Kudus, hanya seorang petani yang dihina semua orang. Tapi saya tidak akan pernah mengikuti pengetahuan siapapun bila dasar pengetahuan itu kurang benar bagi diri saya pribadi. Tapi keputusan saya ambil itu pun dari pengetahuan kitab dan peresapan daripada ketauhidan. Apa dikatakan seorang petani tidak punya pengetahuan? Apa orang jalan tidak ada pengetahuan? Sejatinya seorang petani dan seorang yang jalan tidak ada ujungnya. Mungkin dia pun gudangnya pengetahuan. Apakah hanya seorang pendakwah yang hebat? Apakah keturunan daripada orang-orang besar yang hebat? Yang sudah kalian gembar-gemborkan dimanapun. Keturunan siapapun semua itu sama. Karena awal mula manusia itu dari mana? Jadi semua adalah saudara. Jadi jangan sampai saling menjatuhkan atau memburukkan satu sama yang lain. Belajarlah duduk bersama dan pecahkanlah suatu permasalahan. Dan selesaikanlah permasalahan itu untuk menuju kebenaran keputusan daripada pengetahuan. Yang sebenarnya pengetahuan dari segi apapun. Orang mengatakan dirinya pandai. Pandai dari mana? Pintar. Pintar dari mana? Bila manusia hidup tidak bisa mengakui pengetahuan orang lain, sejatinya manusia itulah yang sebenarnya melebihi daripada kepandian orang lain. Tapi masuk kategori pandai yang paling munafik. Ingat, kepandian tertinggi umat manusia yang tidak bisa mengakui kepandian orang lain adalah orang-orang munafik tingkat nomor 1. Daripada pengetahuan, orang-orang yang tidak diakui. Sejatinya pengetahuan orang-orang yang tidak diakui, mungkin itu sejatinya benar.
akhir zaman adalah pergantian umat manusia yang wajib diganti. Manusia hidup akan kembali ke tempatnya. Ruh akan kembali asalnya. Jasad manusia akan kembali ke tanah. Masihkah kalian sombong menjalani hidup? Tidak usah jauh. Saudaraku yang di Indonesia atau dunia. Saya hidup di desa. Tak ada hentinya kalian merendahkan saya. Dari segi apapun, langkahku tidak ada benar. Sekarang ilmu pengetahuanku sudah saya takar di 22 provinsi. Dari tentang keagamaan sampai ilmu gaib. Jadi dukun, jadi kiai, jangan sombong. Pengetahuan dukun, insya Allah saya pegang. Pengetahuan paranormal, insya Allah saya pegang. Pesantren saya duduki berapa tahun. Musafir saya jalankan berapa tahun. Dunia usaha saya jalankan berapa tahun. Apa yang kurang? Kalian sudah terlalu banyak mengukur kehidupan manusia. Tapi saya hanya cuma bisa membela diri. Sebelum saya mengingatkan umat manusia sampai ujung dunia. Kurombak dulu pemikiran kalian. Wahai orang desaku, jika kalian mau. Jika tidak, jangan kalian mau. Dan nanti kalau di akhir zaman bayarannya mahal, kalian pun harus siap. Di Indonesia hanya saya satu orang yang membuat 4 bukti otentik kepada RI 1 tentang penyelamatkan kalian tentang bencana. Dan 4 bukti itu tidak bisa disanggah siapapun tentang pengetahuan sejatinya perjalanan bencana. Tapi kalian masih munafik, masih sombong dengan pengetahuan. Kalau diri kalian sudah digulung atau musibah ada di hadapan, baru kalian ingat Sang Pencipta. Saat tidak ada musibah, kalian tertawa menyombongkan apa yang kalian miliki dan kepandian yang kalian miliki. Terlalu meremehkan semua orang seperti dirimu sendiri yang paling benar. Jadi kiai, sebenarnya dirimu penanggung jawab atas kebenaran perjalanan manusia. Tapi kalian bangga dengan jabatan kiai, padahal kalian sendiri lupa. Sebelum menjadi seorang kiai atau ulama, carilah harta untuk bekal hidupmu dan anakmu, biar dirimu tidak menjual pengetahuan daripada pengetahuanmu tentang keagamaan dan menjual ayat-ayatmu untuk mendapat sesuap nasi atau harta. Orang yang mempunyai usaha baru bisa menjadi seorang kiai karena dia tidak memperdagangkan pengetahuan atau mengharap amal. Cukup sekian. Tahap besok akan menginjak kemurnian keabsahan daripada hukum sholat 5 waktu dan keabsahan daripada
puasa di bulan Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Bulan Ruah menyambut bulan Ramadan. Saya nyatakan sah berhentinya tahap pertama syiar akhir zaman tentang penyelamatan umat manusia dari bencana. Dan saya akan masuk kepada tahap kedua tentang kebenaran manusia.